Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzaki Muhammad Fadil dengan NIM akhir 168. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu file handling pada PHP. Jadi file handling ini adalah kemampuan PHP untuk membuat ataupun melakukan sesuatu pada file directory, folder, dan file yang ada di server. Nah, sebelum saya melakukan percobaan, langkah baiknya saya akan menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu dengan sebuah analogi. Jadi, kalau dianalogikan, ketika misal kita punya sebuah arsip kantor, nah di dalam arsip kantor itu pasti ada yang namanya locker. Di dalam locker itu di dalamnya masih ada beberapa laci. Nah, laci ini yang dinamakan dengan directory atau folder kalau di PHP. Nah, terus di dalam laci ini kan ada dokumen-dokumen kantor nih. Nah, dokumen-dokumen ini dinamakan file dalam PHP. Di sini file handling itu berfungsi untuk membuat, menghapus ataupun mengedit dari directory dan file secara langsung di dalam server. Di dalam PHP terdapat dua file handling, di mana file handling directory khusus untuk bagian folder, terus file handling file khusus untuk file. Nah, dari dua tadi, operasi directory dan file handling directory dan file handling file tadi, itu ada operasinya. Operasi untuk directory itu ada mkdir, remove dir, isdir, scandir, dan getCWD. Untuk operasi file itu ada file put content, ada file get content, file access, unlink, copy, dan rename. Lebih jelasnya saya akan mempraktikkannya secara langsung pada Visual Studio Code yang sudah saya siapkan, dimana di situ sudah saya beri kode juga untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk pertama-tama kita akan mencoba membuat folder. Di sini saya sudah menuliskan kode mkdir, lalu dengan nama folder Budi. Lalu setelah folder dibuat, kode akan mengeran echo folder, menampilkan folder Budi berhasil dibuat. Kita langsung coba saja. Kita refresh dulu, kita bagian directory, terus kita mencoba mkdir. Dia langsung menunjukkan folder Budi berhasil dibuat. Kalau kita kembali, nah kita refresh, nah di sini muncul folder Budi. Kalau kita klik di sini belum ada isinya karena baru ibaratnya buat folder baru aja, belum ada isinya. Terus masuk ke percobaan 2, yaitu isdir. Isdir ini berfungsi untuk mengecek apakah folder yang ingin kita buat ini udah ada atau belum. Semisal nih, kan tadi kita udah bikin folder Budi. Ketika kita run kode ini, dia harusnya menampilkan kalau folder Budi sudah ada dan tidak perlu membuat lagi. Kita coba yang mana tadi, isdir. Nah, dia tampilannya folder Budi sudah ada, tidak perlu dibuat lagi. Tapi coba kalau kita langsung menggunakan di atasnya aja langsung. Mana kita pakai remove folder Budi. Jangan lupa titik koma. Kita balik lagi, isdir. Nah, folder Budi baru saja dibuat. Kalau kita masuk sama aja karena namanya sama. Coba kalau kita buat ini jadi folder
coba lagi. Nah, folder Budi 2 baru saja dibuat. Kita kembali, kita refresh. Folder Budi 2 ada, dan folder Budi tadi hilang karena apa? Karena kode dir atau remove dir untuk menghapus folder. Terus percobaan yang selanjutnya adalah scan dir atau scan directory. Jadi fungsi scan directory ini adalah untuk melihat semua isi dalam sebuah folder seperti buku laci dan lihat semua dokumen di dalamnya. Ini kodenya. Jadi kita buat sebuah variabel dengan scan dir dan titik ini, dimana titik ini adalah untuk mengecek folder yang ada pada file saat ini atau file ini berada. Lalu di sini dipakai for each, setiap isi folder itu kita ubah namanya menjadi item. Terus di item dilakukan pengecekan, lalu setelah pengecekan bakal coba ditulis, ditampilkan. Kalau kita coba, nah kalau kita jalankan, dia bakal mengget semua isi yang ada di dalam folder file tadi berada, yang di mana ada coba gateway dan kawan-kawannya. Lanjut ke remove dir, kan tadi sudah saya jelaskan atau singgung di isdir. Jadi kita langsung lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu get cewet. Nah, get cewet ini cukup unik, dimana ini get cewet atau nama lainnya itu get current working. Ini dipakai untuk tahu PHP sedang berjalan di folder mana. Jadi biasanya itu dipakai ketika sedang debugging. Jadi misal kalau ada kode yang error, itu errornya itu di folder yang bagian mana gitu. Selanjutnya kita coba. Oke, dia muncul PHP sedang bekerja di folder. Dia muncul dari C, bahkan C itu dokumen web programming, project PHP, web programming, dan bagian directory. Ya, sama sih. Nah, itu tadi itu bagian dari operasi directory. Sekarang kita masuk ke operasi file. Nah, di sini file put content ini berfungsi paling simpel untuk menulis teks ke dalam file, atau filenya belum ada otomatis dibuat. Langsung kita coba saja. Kita pergi keluar, kita masuk ke bagian file, kita coba tulis. Nah, file berhasil ditulis. Isi file sekarang halo isi file. Nah, di kode ini dia juga langsung menampilkan isi dari filenya tadi dengan menggunakan file get content. Terus selanjutnya kita ke operasi selanjutnya, yaitu file append, dimana file append ini dia akan membuat teks baru ditambahkan ke dalam bagian bawah file, dan isi sebelumnya atau isi yang lama itu tidak dihapus. Ini cocok kalau kita gunakan sebagai log aktivitas, membuat suatu log aktivitas di suatu website atau aplikasi. Untuk kita coba coba. Nah, dia bakal nulis log hasil ditambahkan, isi lognya. Kemudian kita refresh. Nah, dia bakal menambahkan log-log baru di bawahnya.
coba. Nah, masuk ke operasi selanjutnya yaitu file access. File access ini berfungsi untuk membaca seluruh isi file sekaligus dan menampilkannya. Coba baca isi file dari catatan.txt adalah halo ini isi file pertama saya. Oke, kita lanjut ke mengcopy. Jadi fungsi dari copy ini dipakai untuk menduplikat file seperti fotokopi dokumen. Simpelnya gitu. File berhasil dikopi salin menjadi catatan backup.txt. Sekarang ada dua file. Kalau kita refresh, nah di sini masuk catatan backup file. Kalau kita masuk, ini untuk yang catatan txt, masuk ke backup sama. Jadi dia mengcopy. Dimana di copy ini pertama kita nge-get file txt-nya, yang kedua ini untuk memberi nama file kopiannya. Kita masuk ke rename. Nah, di operasi rename ini ada dua fungsi. Selain dia mengganti nama, dia juga bisa untuk memindahkan lokasi dari file ini ke folder lain. Kita coba jalankan rename dulu. Dia bakal merename catatan.txt menjadi catatan lama.txt. Kita coba rename. Nah, file berhasil rename menjadi catatan lama. Kita balik, kita refresh. Nah, menjadi catatan lama.txt. Tapi sini tetap sama aja. Coba kalau kita jalankan fungsi ini, nah, tapi tujuan foldernya kan belum ada nih. Kita coba pakai folder yang ada dulu, atau enggak kita langsung di atasnya gini, KD kita buat save. Coba ini warning, rename catatan sistem cannot find specific. Oh, ini catatannya tadi kan udah di rename, jadi catatan .txt kan udah ada. Jadi kita coba catatan lama. Kita refresh. What the hell? Oh, sekarang oke, begini. Error yang tadi itu karena si folder arsip tadi udah jalan, tapi yang error tuh bagian rename. Sekarang kita coba remove, habis itu bikin lagi, habis itu kita simpan catatan lama. Kita refresh. Walau Oh iya, lupa, remove ini nggak bisa menghapus directory yang ada isinya. Kalau begitu, begini aja. Ini kita ubah jadi folder. Refresh. Apa lagi nih?
catatan udah masuk ke catatan txt. Oh, di error sebelumnya tadi itu kan remove-nya error tuh, tapi dia mengesampingkan error tadi, langsung mengeran kode di bawahnya dan catatannya udah berhasil dimasukin. Catatan lama dimasukin dan di rename jadi catatan txt lagi. Oke. Coba gini. Tadi apa? Ya, daripada lama-lama. Paste catatan 2. Coba kita run. Oke, dia nggak ada error, nggak munculin apa-apa karena kita di sini nggak ada kode echo buat nampilin apa-apa. Tapi kita masuk folder, masuk ke catatan. Dari catatan 2, kita buat catatan 2 yang isinya halo. Terus kita nge-get catatan 2 dan di folder kita masukkan folder dan ini menjadi catatan txt. Oke, gitu. Oke, kita masuk ke coba hapus .php. Tadi unlink ini dipakai untuk menghapus file secara permanen. Coba selalu cek dulu apakah filenya ada biar kode tidak error. Nah, untuk menanggulangi masalah-masalah yang tadi saya alami di rename tadi. Coba push. Oke. File catatan backup telah dihapus. Kalau kita balik, masih ada. Nah, ini kurangnya dari PHP, dia kurang hot reload. Tapi setahu saya di framework dia juga hot reload sih. Nah, udah nggak ada. Nah, harusnya sih udah. Nah, itu tadi adalah operasi yang ada di directory dan operasi yang ada di file. Nah, jadi PHP itu bisa membuat directory maupun file secara langsung di dalam sebuah server. Begitu. Sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.